Racikan Berita. Data yang menggagas sebelum aja. Aingnya bukan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Selamat datang teman-temanku yang gagah-gagah ini, baik dari luar kota Bandung terdekat hingga Jakarta, Semarang, Surabaya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekanku dari aparat kepolisian dan TNI yang telah mengawal dan mendampingi kami. Pak Mustika kesana. Saya akan memberikan sambutan sepintas saja sebagai tuan rumah di Bandung. Ini Bandung. Mana Bandungnya? Sahabatku, setelah kita berbicara beberapa hari yang lalu di Jakarta, kita telah berhasil menjahit simpul-simpul kita. Dan kini kita mencoba untuk menyampaikan secara lisan. Perlu kita sadari, negara kita adalah negara hukum dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun telah mengalami beberapa amandemen mulai 99 sampai 2002, dan kini kita akan mengutarakan, akan menanggapi dan akan menyikapi terhadap amandemen itu. Semoga apa yang disampaikan teman-teman benar-benar membawa perubahan besar. Amin. Pada tahun 2023 ini. Amin. Tema yang kita angkat adalah negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Negara dalam keadaan darurat. Contoh yang paling dekat, Pancasila yang telah sempurna dan final dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai detik ini masih diobok-obok bahwa Pancasila adalah kelahiran 1 Juni 1945. Saudara paham, itu adalah konsep awal Bung Karno yang masih dibicarakan lagi, dan finalnya pada 18 Agustus. Jadi saya ulangi, jangan anggap kita diam. Kita terus bergerak, kita terus menggeliat. Jadi tema itu akan kita angkat dan akan kita sikapi. Kami ini adalah Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia. Pelopor
dalam perubahan, stabilisator di dalam kondusivitas, dinamisator di dalam menuju perubahan yang lebih baik. Setelah ini saya silakan rekan-rekan untuk menyampaikan pendapatnya. Semoga didengar oleh semua stakeholder, mulai dari presiden sampai pejabat terendah. Amin. Sehingga dapat bermanfaat kepada hajat besar kita pemilu 2024, sehingga kita dapat memperoleh jago dan pilihan yang sebenar-benarnya untuk kecerdasan, kesejahteraan, dan kesentosan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada siang hari ini di Gedung Sate, gedung yang bersejarah, dan Bandung Lautan Api yang telah kita kemandangkan tadi. Dari Bandung kita akan memulai perubahan. Setuju? 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 Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, harga mati. Tahun ini juga, sekarang ini juga. Jika tidak, kita melihat selama amandemen 2002 sampai hari ini sudah 23 tahun, negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Negara rusak parah, dipimpin oleh Presiden boneka. DPR-nya diam, DPR menjadi pelayan istana, DPR menjadi office boy istana. Kenapa demikian? Contohnya, Undang-Undang Omnibus Law sampai detik ini ditolak oleh kaum buruh, tetapi DPR dan pemerintah tidak bergeming. Satu contoh, hari ini Presiden mengeluarkan Kepres dan Impres untuk memaafkan PKI. Sementara tahun 88 dan tahun 65 PKI berusaha untuk merebut dan mengacak-acak negeri ini. Apakah Anda terima? Ya. Siap duluan? Siap. Satu yang kedua, beberapa hari lalu Presiden mengeluarkan PP nomor 22 tahun 2023 untuk menjual pasir ke Singapura. Padahal Anda tahu, dulu Singapura itu merampok pasir dari Indonesia, sehingga luasnya menjadi 300 km lebih. Sayalah inisiator agar supaya keluar SK Menperindak tahun 2003 agar supaya dihentikan ekspor pasir Singapura. Dan saya pernah dirayu untuk sejumlah uang agar supaya SK Menperindak itu dibatalkan. Tetapi ternyata hari ini beberapa pengusaha-pengusaha Taiwan mendesak Jokowi untuk menjual pasir ke Singapura. Dan begitu Singapura, Indonesia akan dikekang oleh Singapura. Kita tolak. Siap tolak. Siap tolak. Jadi oleh sebab itu sangat beralasan kalau negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh itu kita bersama Profesor Bintang, Bang Islam, Bang Sugan, dan semua teman-teman, maaf semuanya, kita datang bersini dengan semangat Bandung Lautan Api. Kita siap untuk menuju kepada perubahan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam saya sebagai seorang yang beragama Islam. Ada salam nasional. Kalau saya bilang bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab adil makmur. Oke? Bangsa Indonesia adil makmur. Bangsa Indonesia adil makmur. Bangsa Indonesia adil
Saudara-saudara, kita berbangsa dan bernegara mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kita adalah tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang asli sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 2002. Saudara, dalam Undang-Undang Dasar 2002 pemilihan presiden langsung. Ketika pemilihan presiden langsung terjadilah polarisasi kubu-kubuan. Ada kubu yang sebelah sana siap sudah asah golok, yang sebelah sini siap mau genocide pakai racun. Ini apa-apaan? Sama-sama bangsa Indonesia mau bertempur hanya gara-gara perbedaan memilih presiden. Nanti kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 asli pemilihan presiden ke MPR, jadi rakyat tidak perlu bentrok. Kasihan rakyat berpikirin hidup susah disuruh bentrok, panasin sana panasin sini, itu tidak boleh. Makanya kita minta kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana pemilihan presiden ada di MPR. Ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, seperti bagaimana diketahui ya, ini masalah serius ini. Ketika kita memakai Undang-Undang Dasar 2002, terjadilah pertikaian di antara kita. Ada kubu cebong berhadapan dengan kubu Haritate Kampret 2019. Nah, ayeuna sekarang cebong versus Kadrun. Baser banyak. Jadi ini di bangsa kita jadi pecah belah kalau begini. Ya, maka kita minta kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tidak bisa tidak. Kalau tidak rakyat ini akan tempur sesamanya. Tadi saya bilang yang sebelah sana siap asal bolong, asal pedang. Sebelah sini siap mau genocide, mau siapkan racun. Kita naona apa-apaan ini? Kita mau perang gara-gara perbedaan memilih presiden. Serahkan kepada MPR. Ya, jadi kita rakyat terserah MPR. Ya, rakyat bekerja sebagaimana biasa, tidak diadu domba seperti itu. Saudara, ini hal yang harus kita perhatikan betul. Kalau misalnya ini terus berlangsung kejadian, sudah panas sana, sudah panas sini, maka datanglah Hizbullah Indonesia, lintas suku dan agama, menyatukan kembali, merekatkan kembali bangsa ini, ya, supaya tidak terpecah belah. Itulah semangat kita. Jauh kita dari Jakarta, tidak jauh Jakarta. Kita datang ke Bandung supaya sama-sama dengan kawan-kawan semangat Bandung, semangat halo Bandung. Halo Bandung. Ya, kalau tadi jadi lautan api, sekarang jadi lautan Undang-Undang Dasar 2002. Rambut kembali untuk ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Siap? Saudara, negeri ini siapa yang punya? Saya tanya. Rakyat. Ada berapa jumlahnya? 270 juta kurang lebih. Kekayaan alam ini punya rakyat. Adakah yang namanya rakyat berhenti sebagai rakyat, pensiun sebagai rakyat? Tidak ada. Tapi presiden 5 tahun, 10 tahun kudu ada. Jadi kita yang berdaulat di negeri ini bukan presiden. Jeung saha, bukan kata Islam al ini, kata Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2. Tah negeri urang teh beunghar. Ya degeken beunghar. Dari Sabang sampai Merauke, di bawahnya itu emas, nikel, batu bara, gas. Kita ada di negeri yang disebut ring fire, cincin api.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puja dan puji dari Allah SWT. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat, berada di gedung Sate Kota Bandung sebagai kota dalam sejarah yang dikenal dengan Bandung Lautan Nabi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di dalam melaksanakan amanahnya, yaitu akan melakukan suatu perubahan. Tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak akan berubah. Untuk itu, dengan bismillahirrahmanirrahim, kita menyampaikan isi perjuangan ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tahun ini juga. Tidak ada lagi waktu untuk berdiskusi, tidak ada waktu untuk seminar, mengkaji. Yang ada saat ini adalah kita melaksanakan, merebut kembali hak kedaulatan rakyat. Dan untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwasannya kami berdiri di sini sebagai Hizbullah Indonesia. Saya yang diminta dan ditugaskan, diamanahkan untuk menjadi panglima jihad fisabilillah, memperjuangkan merebut kembali kedaulatan rakyat bangsa Indonesia sebanyak 280 juta. Hizbullah Indonesia adalah sahabat semua suku, sahabat semua ras, sahabat semua agama. Untuk itu, segera kita melaksanakan Tritura, 3 tuntutan rakyat. 1. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Konstitusi Sidang Istimewa MPR tahun 2023. Kedua, tuntutan rakyat, ganti sistem, ganti pemerintahan, karena MPR akan memilih calon presiden Republik Indonesia 2023-2024. Dan ketiga, tentunya dengan sudah ada MPR berfungsi, kemudian MPR dan DPR beserta urusan golongan, maka menjadi amanah dalam undang-undang, dibentuklah pemerintahan transisi. Lalu saya tegaskan kepada seluruh awak media yang meliput acara ini bahwasanya ini bukan kudeta konstitusi, tetapi ini adalah konstitusional. Untuk itu, salam saya sebagai panglima jihad, kalau saya menyebut revolusi, jawab konstitusi. Revolusi, revolusi, revolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sekarang ini sedang menghadapi situasi yang rusak-rusakan disebabkan karena ulah pihak asing dan asing serta pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 asli kita menjadi Undang-Undang Dasar palsu. Oleh karena itu, saudara-saudara, bangsa dan setanah air, kita harus kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 asli. Ada beberapa hal yang patut disimak. Pertama, dengan Undang-Undang Dasar palsu itu, kedaulatan sudah tidak di tangan rakyat lagi, melainkan di tangan partai-partai politik. Yang kedua, bahwa dengan Undang-Undang Dasar palsu ini, orang-orang asing, bule, kuning, hitam bisa menjadi presiden Indonesia. Itu adalah olok-olok, itu adalah penghinaan besar terhadap pribumi Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli sudah disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden
bukan timur asing, melainkan untuk pribumi Nusantara Republik Indonesia. Saudara-saudara, yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 kita itu sudah tidak lagi melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sekarang sudah tidak ada lagi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Tidak lagi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Tidak lagi kekayaan alam kita, bumi, air, dan di dalamnya kekayaan kita digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rejim yang sekarang yang terus-menerus menggunakan undang-undang dasar palsu, dan tahun 24 ini mereka merencanakan lagi undang-undang dasar palsu itu berlaku terus. Kita harus tolak. Kita harus tolak pemilu. Kalau calon-calonnya masih serba asing dan asing ini, kita sudah tahu lama bahwa kolonialisme, liberalisme, kapitalisme selalu berusaha untuk menguasai Indonesia, untuk menjajah kembali negara yang kaya raya ini. Kita harus tolak calon-calon gombal yang sekarang. Kita akan menjatuhkan rejim yang jahat ini, yang khianat kepada rakyat dan negara, dan menggantikannya dengan sebuah pemerintahan yang transisional, pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saudara-saudara, saatnya kita harus berubah. Saatnya tahun ini harus ada perubahan besar. Saatnya Hizbullah Indonesia ada di bagian depan untuk melakukan perubahan besar ini. Kami, kita, rakyat Indonesia akan menjahit bersama dengan komponen-komponen rakyat yang lain yang mempunyai pikiran yang sama dengan kita, bahwa perubahan itu harus terjadi sekarang juga, bahwa perubahan ini termasuk di dalamnya adalah mengganti kekuasaan yang sekarang. Saudara-saudara, dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, maka perubahan itu akan dengan mudah bisa kita jalankan. Saudara-saudara, saatnya kita bergerak. Saatnya perubahan harus terjadi. Mari saudara-saudara dari kelompok-kelompok yang lain, tidak usah lagi kita bicara mengenai rusaknya rejim yang sekarang. Sudah ngutang begitu besar, sudah memunculkan kembali komunis gaya baru, sudah membuat rakyat miskin dan terhina, tidak lagi menjadi masyarakat yang terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Dan jangan lupa, asing dan asing sudah mengincar republik ini. Kita akan usir mereka. Kita akan kembalikan kekuasaan kepada rakyat Indonesia. Hizbullah Indonesia ada di baris depan bersama Anda semua, bersama seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semoga Allah memberi berkah kita dan keinginan kita, harapan kita terwujud. Keadilan dan kebenaran serta
masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, abadi, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar bagaimana para orator-orator kita menyampaikan ide-idenya, pendapatnya, serta sikapnya. Saya, Kolonel Purnawirawan Suku Barat, mantan TNI, alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai umur saya 73 tahun ini. Sudah barang pasti banyak yang saya hanya saya rasakan baik detik tentang Indonesia ini. Saya menyadari saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi saya sebagai warga negara Indonesia harus peduli terhadap kondisi negara yang seperti ini. Izinkan saya membuka nostalgia secara singkat bahwa negara dibentuk, negara berdiri karena lewat perjuangan, pergerakan, sehingga kita merdeka. Setelah kita merdeka, kita menentukan membentuk negara kita ini, terjadilah NKRI seperti sekarang ini. Racikan Berita